Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf jika gambarnya tidak sesuai. Semoga teman-teman bisa lebih fokus pada isi materi yang saya sampaikan. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas atau menjelaskan mengenai apa itu inner game. Inner game merupakan sebuah tema besar yang mengusung tentang ruang dalam diri. Bagaimana kita mampu menata pikiran, mengolah perasaan, mengasah kolbu untuk terus menjadi manusia yang semakin baik, produktif, sejahtera lahir batin, dan bahagia dunia akhirat. Teman-teman semua, kita perlu sadar bahwa ada permainan dalam diri kita atau ada dinamika dalam ruang batin kita yang itu perlu kita menangkan, baik secara mental, emosional, dan juga spiritual. Karena saat kita sungguh-sungguh melatih diri menguasai inner game, maka efeknya bisa mengubah hidup. Kita bisa jauh lebih sehat secara mental dan emosional, berpikir jadi lebih tenang, belajar melihat masalah bukan sebagai beban, tapi merupakan suatu kesempatan untuk kita bisa bertumbuh dan juga berkembang untuk terus lebih maju. Saat seseorang mampu melatih dan menguasai inner game-nya, misalnya kita mengendalikan pikiran, kita memilih pikiran-pikiran yang baik meskipun di saat kondisi kita tidak baik. Kita perlu menyadari adanya peta kendali, di mana kita lepaskan dan kita serahkan apa-apa yang ada di luar kendali kita kepada Allah, dan kita maksimalkan sebaik mungkin apa-apa yang ada dalam kendali kita, yang bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin. Ingatlah teman-teman, waktu kita itu saat ini, sekarang, bukan besok dan juga bukan kemarin. Karena kemarin adalah masa lalu dan besok itu masih misteri. Maka fokuskanlah hidup kita pada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan saat ini, detik ini, dan kita perbaiki segala yang salah yang pernah kita lakukan dimulai saat ini pula. Siapapun yang bisa menguasai inner game-nya, maka ia akan memiliki kendali atas hidupnya. Namun tidak sedikit orang yang kalah dalam inner game-nya. Apa sih ciri orang yang kalah dalam inner game-nya? Yang pertama, sedih terlalu dalam, cemas berlebihan, kehilangan energi, overthinking, merasa gak berdaya, minder. Nah, itulah di antara indikasi kalau kita itu dikendalikan oleh pikiran, bukan kita yang mengendalikannya. Hambatan terbesar dalam hidup itu adanya di dalam diri kita, bukan di luar. Kita itu seringkali terjebak oleh pikiran-pikiran kita sendiri, karena sebenarnya tidak ada yang bisa menyakiti kita kecuali pikiran kita sendiri. Batin kita itu teman-teman tidak pernah terlukai oleh siapapun dan oleh apapun di luar diri kita. Karena kita hanya terluka oleh makna yang kita beri sendiri. Kecemasan, kesedihan, stres, dan berbagai rasa negatif lainnya sebenarnya hanyalah hasil bagaimana kita memaknai pikiran atau memaknai suatu kejadian. Bahkan hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup dipengaruhi bagaimana cara kita merespon. Jadi respon kita itulah yang nantinya mempengaruhi pada nasib kita, rizki kita, sukses atau gagalnya kita. Semua itu dipengaruhi oleh bagaimana kita mengolah ruang batin kita atau inner game kita. Kita memang tidak bisa memilih kejadian, namun kita bisa memilih respon terbaik dari setiap kejadian. Jadi teman-teman, pikiran, perasaan itu adalah aset yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau ibarat kendaraan, kita perlu rutin untuk kita cek, kita servis, kita perbaiki agar nyaman untuk dipakai dan tidak mudah rusak. Begitu pula dengan pikiran kita perlu memperbaiki pikiran kita agar hidup kita nggak rusak, agar hidup kita tenang dan juga nyaman. Ketidakmampuan kita untuk menemukan ketenangan adalah ketidakmampuan kita mengendalikan inner game, permainan pikiran dan juga perasaan kita. Jadi kita perlu mengendalikan pikiran kita sebelum pikiran kita itu mengendalikan kita. Control your mind, you will control your life. Namun tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, ketika rasa cemas itu ada, ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul, kita perlu sadar
kita perlu bertanya pada diri kita, apa fungsinya, apa untungnya ketika kita memikirkan hal-hal yang negatif? Apa ada manfaatnya? Itu yang perlu kita tanyakan. Jika jawabannya tidak ada, maka kita perlu melepaskan segala yang negatif yang ada dalam pikiran kita. Sebenarnya Bapak Ibu, pikiran kita itu netral. Hanya kita aja yang menggenggam segala pikiran-pikiran negatif, segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita, yang itu sehingga sulit untuk kita lepaskan. Maka perlunya Sedona Method itu untuk kita sadar, untuk kita mau melepaskan segala yang buruk, segala yang negatif dalam pikiran kita, sehingga muncul rasa tenang dan kebiasaan-kebiasaan baik yang baru yang bisa kita lakukan. Ketika seseorang memahami dan melatih dirinya untuk menguasai inner game, dia akan bisa mengarahkan perubahan hidupnya dengan lebih mudah. Dia akan mampu mengatasi hambatan-hambatan mental maupun emosionalnya. Dia pun akan mampu membangun pola pikir dan kebiasaan yang lebih selaras dengan tujuan hidupnya, agar hidup kita mengarah pada tujuan yang sebenarnya, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah inner game mastery. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang baik untuk diri sendiri terutama, dan juga kita bisa memberikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang di luar sana. Dan semoga apa yang guru kita berikan, ilmu yang Coach Sony berikan untuk kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah kabulkan doa hajat dunia akhirat kita semua. Untuk itu teman-teman tetap semangat, tetap berjuang dan terus berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.